Melin. Kita berjumpa kembali pada renungan kita pada pagi hari ini yang Kak Kesha sama-sama membagikan dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang ketujuh, di mana firman Tuhan mengatakan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Ayat yang ketujuh, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap membunuh aku." Amin. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini Kak Kesha akan sampaikan firman Tuhan tentang ketika hal tak terduga terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, adik-adik, melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Kak Kesha maupun adik-adik, bahkan melalui pandemi corona ini yang dimana tidak pernah kita duga sebelumnya akan terjadi di bangsa kita, yang berpengaruh dalam keluarga kita, sekolah kita, lingkungan teman-teman kita, itu pun menjadi dampaknya. Apalagi adik-adik yang bersekolah, pasti sekolah tidak bisa online seperti normal seperti dulu lagi. Adik-adik harus offline, bahkan mengerjakan tugas yang sangat banyak. Nah, mungkin ini sesuatu hal yang belum pernah adik-adik duga sebelumnya. Dan melalui firman Tuhan ini, saya mau sampaikan bahwa bagaimana respon kamu ketika kamu berada dalam situasi seperti ini. Belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur tadi, pasal 3 ayat 4 sampai 7, firman Tuhan mengatakan tadi bahwa ini merupakan Mazmur Daud. Jadi ini peristiwa di mana pada waktu itu Absalom membunuh, mengejar Daud dan membunuhnya. Sesuatu hal yang tidak pernah Daud duga karena anaknya sendiri yang akan mengkudeta dia dan akan membunuhnya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang tidak pernah Daud duga, tidak pernah Daud berpikir akan terjadi seperti ini. Yang pertama yang Daud lakukan yaitu di ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan bahwa Daud berkata, "Tuhan, Engkaulah yang melindungi aku." Yang poin pertama yang saya mau bagikan bahwa ketika kamu dalam sesuatu hal yang tidak kamu duga atau sesuatu hal yang tidak pernah kamu duga tapi terjadi dan sekarang kamu benar-benar merasakannya, yang pertama yaitu pengenalan kamu akan Tuhan yang semakin diperbesar. Melalui corona ini, kita semua kena kepada imbasnya. Bahkan dalam situasi seperti ini, dalam masa-masa sulit seperti ini, seharusnya kita belajar seperti Raja Daud. Pengetahuan dia dan pengenalan dia akan kuasa Tuhan itu semakin diperbesar. Seperti firman Tuhan katakan bahwa Daud mengatakan, "Tuhan, Engkaulah Tuhan yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku." Daud mau mengajarkan kita bahwa dalam kesulitan apapun kita mau tetap mengenal Tuhan kita yang punya kuasa lebih besar, yang sanggup mengubahkan situasi yang tidak baik menjadi baik. Dan yang kedua, bagaimana respon adik-adik ketika berada dalam situasi yang tidak terduga dan itu terjadi dalam kehidupan adik-adik seperti Raja Daud. Yaitu yang kedua yaitu berseru kepada Tuhan. Itu di ayat yang kelima, Raja Daud mengatakan bahwa dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Mungkin dalam masa-masa sulit seperti ini adik-adik bingung mau buat apa, melakukan apa. Mungkin ada begitu banyak tugas-tugas, adik-adik capek lakukannya dengan begitu banyak tumpukan tugas, bahkan pekerjaan di rumah atau apapun, kesibukan atau tugas-tugas yang harus adik-adik selesaikan. Jangan lupa yaitu berseru kepada Tuhan atau berdoa. Dalam masa-masa seperti ini juga, dalam kesulitan-kesulitan yang tidak pernah kita duga sebelumnya dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, yang kedua yang kita mau belajar dari Raja Daud yaitu berseru kepada Tuhan. Kan? Ketika kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Seperti Raja Daud ini, ketika ia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, ingin mengkudeta dia, ingin membunuhnya, Raja Daud berseru kepada Tuhan seperti di ayat yang kelima ini. Dan ini mengajarkan kita juga bahwa dalam kesulitan apapun, baik hal yang tidak pernah kamu duga maupun kamu duga, ayo belajarlah berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa seperti Raja Daud. Dan yang ketiga, ketika kamu berada dalam situasi yang tidak baik, yang tidak enak, yang pernah kamu duga, yaitu yang pertama, yang ketiga yaitu singkirkanlah ketakutan dan milikilah iman yang kuat dalam Tuhan. Ketika kita dalam masa-masa seperti ini mungkin ada begitu banyak ketakutan,
Mungkin adik-adik berpikir, aduh bagaimana dengan masa depanku, aduh bagaimana nanti dengan sekolahku, bagaimana nanti dengan ujianku, bagaimana nanti aku bisa melihat teman-temanku, atau begitu banyak pertanyaan yang keluar dari pikiran adik-adik tentang langkah-langkah apa yang harus adik-adik lakukan ke depannya. Mungkin nanti susah dalam melanjutkan studi atau apapun. Singkirkanlah ketakutan itu, milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan, seperti Raja Daud. Raja Daud mengatakan bahwa aku membaringkan, di ayat yang ke-6, aku membaringkan diri, kalau tidur aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang menyerang aku, sebab aku tahu Tuhan menyertai aku. Ini suatu perkataan yang sangat luar biasa yang Raja Daud mengajarkan kepada kita, bahwa dalam hal atau situasi keadaan yang ketakutan apapun, singkirkanlah itu dan milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena ketika kamu takut, kamu tidak akan berani melangkah. Apalagi masa depan adik-adik semuanya sangat panjang. Kamu harus tetap berpacu dengan melawan keadaan seperti ini. Dan Esa percaya bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Keadaan membentuk kalian menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang dewasa, dan orang-orang dan anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan dari firman Tuhan ini sama-sama mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama tadi, yaitu ketika kamu dalam kesulitan apapun, dalam keadaan yang tidak pernah kamu duga, seperti dalam masa-masa seperti ini, pengenalan kamu akan Tuhan itu, kuasa Tuhan semakin diperbesar. Semakin keadaan sulit menjepit kamu, semakin kamu tahu bahwa Tuhan lebih besar dan mengatasi segala persoalan yang kamu alami. Dan yang kedua, ketika kamu mengalami hal-hal seperti ini atau berada di dalam situasi yang tidak baik atau yang pernah kamu duga sebelumnya, yang kedua yaitu berseru kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, selalu bertanya kepada Tuhan seperti Raja Daud. Mungkin masa-masa seperti ini tidak enak, mungkin adik-adik dalam satu minggu ada yang mengikuti sekolah online maupun ada yang melalui rumah, melalui daring. Mungkin adik-adik ingin kembali seperti normal, seperti dulu, bisa bermain kemanapun, bisa bisa kemana-kemana tanpa ada suatu batasan atau apapun. Tapi saya percaya bahwa suatu saat kita pasti akan melewati masa-masa sulit seperti ini. Dan yang ketiga yaitu jangan takut, milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kamu dapat melewati masa-masa ini sedangkan kamu dalam keadaan yang takut? Mari singkirkanlah ketakutan dan milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan. Dalam ketiga poin ini, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa terus berseru kepada Tuhan, milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan, dan selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan dan memperbesar pengenalan kita akan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun keadaan tidak sedang baik-baik saja, tapi mari tetap maju bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan Kak Kesha percaya bahwa adik-adik SMP dan SMP Kristen Elim, kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.